Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Prof. Indra Wijaya Kusuma selaku dosen pembimbing beserta Bapak Ibu dosen penguji pada ujian tesis kali ini. Pada kesempatan kali ini, saya Meliani Mukti akan menyampaikan tesis yang berjudul Kinerja Berkelanjutan, Penyesuaian Leverage, dan Pencapaian Kinerja Keuangan, Studi Empiris di Negara-Negara Asia Tenggara. Pemangku kepentingan ini menuntut perusahaan tidak hanya memaksimalkan kinerja keuangan atau Corporate Financial Performance (CFP), tapi juga kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola atau Corporate Sustainability Performance (CSP). Kinerja keuangan perusahaan, terutama penciptaan profitabilitas, sangat penting karena menentukan kelangsungan hidup jangka panjang perusahaan. Akan tetapi, lingkungan global saat ini menuntut kinerja lebih dari perusahaan yang tidak terbatas pada penciptaan laba. Skandal korporasi, baik dari segi keuangan, lingkungan, dan sosial, telah meningkatkan perhatian masyarakat secara umum terkait operasi bisnis perusahaan. Investasi pada kegiatan lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan tidak bebas dari masalah. Investasi ini tidak hanya mengurangi alokasi dana yang dapat digunakan untuk kegiatan bisnis, tapi juga menciptakan celah yang mendorong perilaku moral hazard dari manajemen. Dengan demikian, perusahaan menanggung biaya yang lebih tinggi untuk memenuhi ekspektasi seluruh pemangku kepentingan, baik pemegang saham maupun non-pemegang saham. CSP mungkin berdampak negatif terhadap CFP, yang disebut sebagai Dark CSP oleh Luwu Bhattacharya 2006-2009. Akan tetapi, sebagian besar penelitian menunjukkan pengaruh positif dari CSP terhadap CFP. CSP memiliki pengaruh positif terhadap CFP karena tidak hanya sebagai pengeluaran, tapi juga pengurang risiko. Perbedaan di antara penelitian-penelitian terdahulu secara khusus menyiratkan kehadiran variabel pengganggu. Kesimpulan ini berdasarkan penelitian meta-analisis yang dilakukan oleh McWilliams dan Siegel 2000, McWilliams dan kawan-kawan 2006, dan Orlinsky 2008. Menurut Brook dan Oikonomou 2008, untuk dapat menikmati pengaruh positif dari CSP terhadap CFP, perusahaan perlu memiliki sumber pendanaan cadangan dan berada pada posisi keuangan yang kuat. Oleh karena itu, hubungan antara CSP, struktur modal, dan CFP tidak dapat diabaikan. Struktur modal berdasarkan Dynamic Trade-off Theory memiliki tingkat optimal. Dynamic Trade-off Theory menyebutkan bahwa perusahaan memiliki target leverage dan hanya akan menyesuaikan leverage saat ini ke leverage optimal bila biaya-biaya penyesuaian lebih rendah. Dengan demikian, perusahaan mungkin menyimpang dari leverage optimalnya selama beberapa saat karena biaya-biaya yang mereka hadapi. Biaya-biaya ini atau biaya penyesuaian berdasarkan literatur empiris lebih rendah bagi perusahaan dengan CSP superior. Bila biaya-biaya penyesuaian lebih rendah, maka perusahaan dapat menyesuaikan tingkat leverage mereka dengan lebih cepat atau penyimpangan dari leverage optimal lebih singkat. Pertanyaan penelitian yang dikembangkan berdasarkan rumusan masalah adalah sebagai berikut. Pertama, apakah kinerja berkelanjutan perusahaan memengaruhi pencapaian kinerja keuangan perusahaan? Pertanyaan kedua, apakah kinerja berkelanjutan perusahaan memengaruhi penyesuaian leverage perusahaan? Dan yang ketiga, apakah penyesuaian leverage perusahaan memengaruhi pencapaian kinerja keuangan perusahaan? Selanjutnya, kita akan membahas tinjauan pustaka yang dimulai dari teori struktur modal, lalu dynamic trade-off theory yang merupakan salah satu dari teori struktur modal. Teori struktur modal dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa pendekatan. Literatur umumnya mendefinisikan struktur modal berdasarkan salah satu pendekatan teoritis dengan karakteristik yang terbatas pada teori tersebut. Sebagian teori menyatakan bahwa nilai perusahaan tidak berkaitan dengan struktur modal, sedangkan sebagian lain menyatakan sebaliknya. Berikut adalah rangkuman teori-teori struktur modal dilihat dari sudut pandang penciptaan nilai perusahaan. Operating Profit Theory dan Modigliani-Miller Theory dalam ekonomi tanpa pajak percaya bahwa struktur modal tidak berkaitan dengan penciptaan nilai perusahaan. Teori-teori yang menyatakan bahwa struktur modal berkaitan dengan penciptaan nilai perusahaan adalah Net Income Theory, Compromise Theory, Modigliani-Miller Theory dalam ekonomi dengan pajak, Miller Theory, Modigliani Model, Static and Dynamic Trade-off Theory, The Angelo Masalis Model, Theory of Bankruptcy Cost, Agency Cost Theory, Pecking Order Theory, Signaling Theory, Theory of Competition to Take Control of Company, dan Theory of Situation and Market Products and Factors of Production. Klasifikasi ini mengacu pada Krug 2021.
Pada penelitian ini, teori yang digunakan fokus pada dynamic trade-off theory, yang menyatakan bahwa perusahaan melakukan penyesuaian ke target leverage bila manfaat atas penyesuaian lebih besar dibanding biaya penyesuaian. Teori ini percaya bahwa perusahaan memiliki leverage optimal atau target leverage. Pendanaan yang tepat bagi perusahaan bergantung pada margin yang diantisipasi untuk periode berikutnya. Beberapa perusahaan mungkin memilih untuk membayar kewajiban pada periode berikutnya, sedangkan yang lain memilih untuk mengumpulkan dana, baik dari utang maupun ekuitas. Perubahan pada perusahaan pada umumnya melakukan kombinasi dari kedua aktivitas ini. Salah satu mekanisme untuk menurunkan biaya penyesuaian adalah CSP. CSP yang superior dapat mengurangi biaya agensi, transaksi, biaya modal ekuitas, dan biaya pinjaman bank. Stakeholder theory merupakan teori paling umum untuk menjelaskan hubungan positif antara CSP dan CFP. Teori ini dianggap mampu menjelaskan motivasi perusahaan dalam menerapkan corporate sustainability. Stakeholder theory memandang pemangku kepentingan sebagai bagian dari lingkungan yang harus dikelola untuk menjamin perusahaan mendapatkan pendapatan, penciptaan laba, dan return bagi pemegang saham. Selanjutnya adalah kinerja keuangan perusahaan atau Corporate Financial Performance (CFP). Kinerja keuangan telah mengakar dalam struktur perusahaan dan memenuhi lebih banyak tujuan organisasi. Beberapa alasan melatar belakangi penilaian kinerja keuangan. Dari sisi manajer, penilaian kinerja keuangan dapat digunakan sebagai alat evaluasi operasi, evaluasi aktivitas, serta sebagai dasar rencana bonus yang memadai. Sedangkan dari sisi investor dapat digunakan sebagai alat untuk evaluasi, merumuskan ekspektasi atas potensi laba masa depan perusahaan. Penyesuaian leverage. Penelitian awal penyesuaian leverage bertujuan untuk menemukan bukti bahwa perusahaan memiliki leverage optimal sesuai dengan dynamic trade-off theory. Penelitian terkini mengidentifikasi prediktor penyesuaian leverage perusahaan seperti karakteristik perusahaan, ekonomi makro, faktor kelembagaan, tata kelola, dan CSP. Kinerja berkelanjutan perusahaan atau Corporate Sustainability Performance (CSP). Secara teoritis dapat didefinisikan dalam dua pendekatan, yaitu konstruk multidimensi dan fungsi dari perlakuan perusahaan kepada stakeholders. Literatur teoritis telah berupaya untuk membedakan kinerja sosial dan berkelanjutan, tetapi perbedaan di antara keduanya belum konsisten sehingga seringkali kedua istilah ini digunakan secara bergantian di dalam literatur. Penelitian ini mengajukan 3 hipotesis. H1 yaitu CSP berpengaruh positif terhadap pencapaian kinerja keuangan perusahaan. Penelitian terkini dari CSP dan kinerja keuangan perusahaan memberikan bukti empiris dari pengaruh positif CSP terhadap kinerja keuangan melalui berbagai saluran ekonomi. Investasi dalam aktivitas CSP dapat digunakan untuk membedakan strategi produk, terutama sebagai perusahaan dengan inovasi dan diferensiasi produk yang tinggi. Perusahaan dengan CSP tinggi juga memiliki kemampuan untuk menjual produk lebih banyak dengan harga lebih tinggi karena loyalitas pelanggan kepada perusahaan. Mereka juga menikmati peningkatan produktivitas karyawan dan pertumbuhan penjualan. H2 yaitu CSP berpengaruh positif terhadap penyesuaian leverage perusahaan. Penelitian tentang pengungkapan sukarela menyebutkan bahwa CSP memengaruhi biaya penyesuaian leverage. Pengaruh ini menurut Ho dan kawan-kawan muncul karena peran CSP dalam membentuk perilaku perusahaan. Perusahaan dengan kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola atau Environmental, Social, and Governance (ESG) yang lebih baik, cenderung menerbitkan laporan ESG bersama dengan strategi berkelanjutan untuk memberikan sinyal kinerja baik. Mereka juga cenderung terhindar dari manajemen laba aktual maupun real karena memiliki lebih banyak manajer yang beretika. Dengan demikian, perusahaan menghasilkan laporan keuangan yang lebih transparan dan dapat diandalkan. Perusahaan dengan CSP yang superior menyediakan informasi yang lebih baik, sehingga mengurangi asimetri informasi antara perusahaan dan pemangku kepentingan. Biaya pengawasan sebagai akibat dari konflik agensi pun menjadi lebih rendah. Begitu juga biaya-biaya transaksi lain untuk menyesuaikan leverage. Penurunan biaya penyesuaian leverage pada akhirnya akan membawa perusahaan lebih cepat dalam mencapai rasio leverage yang ditargetkan. H3 yaitu penyesuaian leverage berpengaruh positif terhadap pencapaian kinerja keuangan perusahaan. Perusahaan yang dapat mencapai struktur modal optimal dalam waktu singkat menunjukkan tingkat fleksibilitas pendanaan yang tinggi. Biaya-biaya yang dihadapi dari kegiatan pendanaan ini cenderung rendah sehingga target leverage tercapai dengan lebih cepat.
Dengan demikian, perusahaan dengan kecepatan penyesuaian leverage yang tinggi menanggung biaya modal yang lebih rendah yang memungkinkan maksimalisasi nilai perusahaan. Pencapaian struktur model optimal dalam waktu singkat menunjukkan dukungan dari stakeholder dalam bisnis perusahaan sehingga mendorong penciptaan laba. Berikut adalah model penelitian. Kinerja berkelanjutan sebagai variabel independen, penyesuaian leverage sebagai variabel intervening, dan pencapaian kinerja keuangan sebagai variabel dependent. Berikut adalah definisi operasional dari masing-masing variabel penelitian. Variabel dependent penelitian ini adalah pencapaian kinerja keuangan. Kinerja keuangan diukur sebagai profitabilitas, yaitu net profit dibagi tangible equity. Tangible equity merupakan total assets dikurangi total liabilities dan intangible assets. Variabel dependent pencapaian kinerja keuangan merupakan perubahan profitabilitas perusahaan pada nilai buku atau delta P. Variabel intervening penelitian ini adalah penyesuaian leverage. Leverage yang diukur menggunakan nilai buku, yaitu total debt dibagi total assets. Variabel penyesuaian leverage ini merupakan perubahan leverage pada nilai buku atau delta L. Variabel independen dalam penelitian ini adalah kinerja berkelanjutan atau Corporate Sustainability Performance (CSP). CSP dalam penelitian ini diukur menggunakan skor ESG dari Refinitiv Thomson Reuters. Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah karakteristik perusahaan, industri, dan ekonomi makro. Total ada sebanyak 14 variabel kontrol. Berikut adalah variabel kontrol dalam penelitian ini. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek negara-negara Asia Tenggara. Penelitian ini mengecualikan perusahaan keuangan mengikuti praktik konvensional. Periode sampel untuk penelitian ini yaitu dari 2012 hingga 2019. Sampel dalam penelitian ini berasal dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Untuk teknik pengumpulan data, penelitian ini menggunakan data sekunder. Data keuangan diperoleh dari Osiris, data CSP dari Thomson Reuters, data tingkat pertumbuhan PDB dari World Development Indicator, dan data untuk faktor kelembagaan dari Laporta dan kawan-kawan 1998. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis dua langkah. Pertama yaitu menentukan jarak atau distance menggunakan sistem GMM atau Generalized Method of Moments, dan langkah kedua yaitu pengujian hipotesis menggunakan Generalized Least Square. Berikut adalah model dinamik. Penelitian ini memodelkan target kinerja keuangan dan target leverage sebagai fungsi karakteristik perusahaan dan industri, yaitu P bintang sama dengan beta dikali X, dan L bintang sama dengan beta dikali X. Bagaimana kita memperoleh nilai beta? Yaitu dengan terlebih dahulu meregresikan model penyesuaian parsial, equation 5 dan 6 menggunakan sistem GMM. P bintang adalah target kinerja dan L bintang adalah target leverage. Beta merupakan vektor koefisien. Setelah kita meregresikan model penyesuaian parsial, maka kita akan memperoleh nilai koefisien untuk masing-masing karakteristik perusahaan dan industri, serta koefisien untuk lag variable dependent atau PIGT dan LIGT. Maka dari sini kita bisa menghitung beta, yaitu dengan membagi koefisien variabel X dengan 1 dikurangi koefisien lag variable dependent atau kecepatan penyesuaian. Nilai dari target kinerja keuangan dan target leverage kemudian digunakan untuk menghitung jarak atau distance masing-masing perusahaan. Distance merupakan selisih rasio yang ditargetkan dari rasio aktual. Distance dalam penelitian terdahulu atau literatur seringkali disebut sebagai simpangan atau deviasi. Berikut ini merupakan model empiris dalam penelitian ini yang akan diuji menggunakan Generalized Least Square. Berikut ini adalah hasil pemilihan sampel dengan menggunakan metode purposive sampling. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 121 perusahaan dan 968 observasi perusahaan dan tahun dengan periode pengamatan selama 8 tahun. Tabel di sebelah kanan merupakan hasil statistik deskriptif seluruh variabel dari semua negara. Yang menarik adalah hasil statistik deskriptif setiap negara yang menunjukkan bahwa negara dengan profitabilitas rendah sekaligus rata-rata profitabilitas terendah merupakan negara dengan rata-rata leverage tertinggi kedua dan rata-rata ESG tertinggi, yaitu Thailand. Kami kemudian menguji data yang ada menggunakan Generalized Least Square atau GLS. Berikut adalah hasil pengujian dengan GLS untuk model hipotesis 1, 2, dan 3. Pada model hipotesis 1, kolom CSP dan pencapaian kinerja keuangan
Variabel CSP dikali distance memiliki koefisien 0,0001, signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi 5%. Hal ini menunjukkan bahwa CSP memiliki pengaruh positif terhadap pencapaian kinerja keuangan perusahaan, sehingga hipotesis pertama dalam penelitian ini terdukung. Perusahaan dengan kinerja berkelanjutan yang tinggi di dalam penelitian ini mampu mencapai target kinerja keuangan dengan lebih cepat. Hasil ini sejalan dengan temuan Wadok dan Graves 1967 dan Orlinsky dan kawan-kawan 2003. Akan tetapi, hasil ini berlawanan dengan temuan Margulis dan kawan-kawan 2009 dan Wang dan kawan-kawan 2016 yang tidak berhasil menemukan hubungan yang signifikan antara CSP dan kinerja keuangan perusahaan. Penelitian meta-analisis terkini dari Huang dan kawan-kawan 2020 menjelaskan hasil yang bertentangan di antara penelitian-penelitian ini. Bila seluruh bukti yang ada dikumpulkan menjadi satu, hubungan antara CSP dan kinerja keuangan tidak signifikan. Akan tetapi, bila penelitian difokuskan pada penelitian utama, yaitu penelitian tidak dikacaukan oleh fluktuasi ekonomi negatif, atau penelitian menggunakan metode ekonometrika untuk mengatasi masalah fluktuasi ekonomi negatif, maka sebagian besar hasil penelitian seharusnya mencapai konsensus yang sama. Pada model hipotesis 2, kolom CSP dan penyesuaian leverage, variabel CSP dikali distance memiliki koefisien minus 0,0003, signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi 1%. Hal ini menunjukkan bahwa CSP memiliki pengaruh negatif terhadap penyesuaian leverage perusahaan, sehingga hipotesis kedua di dalam penelitian ini tidak terdukung. Perusahaan dengan kinerja berkelanjutan yang tinggi di dalam penelitian ini cenderung lebih lambat dalam menyesuaikan leverage mereka. Hasil ini sejalan dengan temuan Stelner dan kawan-kawan 2015 bahwa investor memandang CSP yang tinggi di negara dengan kinerja berkelanjutan tingkat makro yang rendah sebagai pemborosan sumber daya perusahaan. CSP di negara ini memiliki hubungan positif dengan risiko kredit perusahaan, menyebabkan perusahaan dengan CSP yang tinggi cenderung dinilai rendah dalam kualitas kredit dan dituntut memberikan spread yang tinggi. Penelitian Sadeka dan kawan-kawan 2018 menunjukkan bahwa capaian indikator pembangunan berkelanjutan negara-negara Asia Tenggara belum memuaskan, terlepas dari berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah. Negara-negara ini menghadapi masalah peningkatan kesenjangan, tata kelola yang buruk, hingga bencana yang sering melanda. Penelitian terbaru dari Ding dan Beh 2022 mengkonfirmasi temuan Sadeka dan kawan-kawan. Ding dan Beh 2022 menemukan bahwa tingkat kinerja lingkungan negara-negara Asia Tenggara masih rendah, bersama-sama dengan negara-negara dari Greater Middle East. Pada model hipotesis 3, kolom penyesuaian leverage dan pencapaian kinerja keuangan, variabel delta L dikali distance memiliki koefisien minus 0,0002, signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi 1%. Hal ini menunjukkan bahwa penyesuaian leverage memiliki pengaruh negatif terhadap pencapaian kinerja keuangan perusahaan, sehingga hipotesis ketiga dalam penelitian ini tidak terdukung. Perusahaan dengan penyesuaian leverage yang lambat di dalam penelitian ini cenderung lebih cepat dalam mencapai target kinerja keuangan. Hasil ini sejalan dengan temuan penelitian-penelitian terdahulu seperti Titman dan Wessel 1998, Raja dan Singgala 1995, serta Feng and Goyal 2009. Penelitian terkini dari Eko dan Kisser 2021, serta Papa Dimitri dan kawan-kawan 2021 juga menemukan hasil yang sama, yaitu hubungan negatif antara leverage dan profitabilitas. Sedangkan penelitian Gonzalez 2013 menunjukkan hubungan positif antara leverage dan kesulitan operasi bagi perusahaan di negara-negara French civil law. Hasil penelitian ini gagal mendukung dynamic trade-off theory, tetapi sejalan dengan sebagian besar temuan penelitian empiris selama 30 tahun terakhir. Berikut ini adalah hasil analisis mediasi. Premis penting dalam penelitian ini adalah pengaruh tidak langsung dari kinerja berkelanjutan perusahaan terhadap pencapaian kinerja keuangan perusahaan melalui perantara penyesuaian leverage. Dari hasil regresi yang melibatkan variabel independen dan intervening, kita bisa melihat bahwa variabel intervening yaitu delta L dikali distance memiliki nilai koefisien minus 0,000225, signifikan pada tingkat signifikansi 1%. Sedangkan variabel independen, CSP dikali distance, tidak signifikan. Hasil ini mengacu pada Barron and Keynes 1986 menunjukkan complete indirect effect dari variabel independen kinerja berkelanjutan perusahaan terhadap variabel dependen pencapaian kinerja keuangan perusahaan.
Pengaruh CSP terhadap pencapaian kinerja keuangan perusahaan tidak terjadi secara langsung tetapi melalui perantara penyesuaian leverage. Penelitian ini menemukan CSP berpengaruh positif terhadap pencapaian kinerja keuangan perusahaan melalui penyesuaian leverage. Berikut adalah hasil Sobeltas yang menunjukkan pengaruh mediasi penyesuaian leverage signifikan pada tingkat signifikansi 5%. Nilai Z hitung lebih dari 1,96. Kami juga menguji kemungkinan model inconsistent mediation karena hasil regresi menunjukkan tanda yang berbeda antara pengaruh langsung dan tidak langsung. Variabel mediator pada model inconsistent mediation bersifat sebagai suppressor. Mengacu pada Felicer 1978, variabel mediator bukan sebagai suppressor bila memenuhi pertidaksamaan berikut. Kami kemudian menghitung pertidaksamaan ini setelah sebelumnya mengestimasi bivariate correlation. Hasilnya menunjukkan pertidaksamaan yang disyaratkan oleh Felicer 1978 terpenuhi, sehingga variabel penyesuaian leverage dalam penelitian ini bukan sebagai suppressor. Hasil estimasi untuk pertidaksamaan yang disyaratkan oleh Kongres 1976 juga memberikan hasil yang sama, bahwa variabel penyesuaian leverage bukan sebagai suppressor. Serta mengacu pada Barron and Kenny 1986, model penelitian ini dapat dikategorikan sebagai consistent mediation karena memenuhi kriteria. Yang pertama, hubungan langsung yang signifikan antara variabel dependent dan independent. Lalu kedua, hubungan yang signifikan antara variabel independent dan intervening. Dan ketiga, mediator merupakan prediktor yang signifikan dari outcome atau variabel dependent dalam persamaan regresi yang melibatkan variabel independent dan intervening. Dari penelitian ini, kita melihat pengaruh negatif CSP terhadap penyesuaian leverage, berlawanan dari dugaan awal kami. Hubungan negatif antara CSP dan penyesuaian leverage di perusahaan Asia Tenggara mungkin disebabkan oleh tingkat utang korporasi yang tinggi. Goyal dan Packers 2017 melaporkan bahwa utang korporasi di negara berkembang di Asia lebih tinggi dibanding utang korporasi negara maju, bahkan negara berkembang secara umum. Penelitian ini juga menemukan hubungan negatif antara penyesuaian leverage dan pencapaian kinerja keuangan perusahaan, berlawanan dari prediksi dynamic trade-off theory. Penelitian ini menemukan pengaruh tidak langsung dari CSP terhadap pencapaian kinerja keuangan perusahaan melalui penyesuaian leverage. Berikut adalah kesimpulan dari penelitian ini. Pertama, hasil penelitian ini mendukung temuan penelitian sebelumnya yang menunjukkan pengaruh CSP terhadap penyesuaian leverage perusahaan. Tetapi berlawanan dari penelitian sebelumnya, penelitian ini menemukan pengaruh negatif dari CSP terhadap penyesuaian leverage perusahaan. Kedua, penelitian ini menunjukkan bahwa pencapaian kinerja keuangan perusahaan di Asia Tenggara dipengaruhi oleh penyesuaian leverage perusahaan. Akan tetapi berlawanan dari dugaan kami, pengaruh penyesuaian leverage terhadap pencapaian kinerja keuangan perusahaan bersifat negatif. Dan ketiga, pengaruh CSP terhadap pencapaian kinerja keuangan perusahaan tidak terjadi secara langsung tetapi melalui perantara penyesuaian leverage. CSP berpengaruh positif terhadap pencapaian kinerja keuangan melalui penyesuaian leverage perusahaan. Penelitian ini tidak bebas dari keterbatasan. Pertama, penelitian ini tidak memperhitungkan pengaruh kinerja berkelanjutan tingkat negara. Kedua, penelitian ini hanya menggunakan skor akhir ESG untuk mengukur kinerja berkelanjutan perusahaan. Dan ketiga, penelitian ini hanya menggunakan ukuran akuntansi untuk mengukur leverage dan kinerja keuangan perusahaan, yaitu profitabilitas. Saran bagi penelitian selanjutnya, yang pertama, penelitian berikutnya dapat mempertimbangkan pengaruh kinerja berkelanjutan tingkat negara, seperti Bloomberg ESG Country Ratings. Penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan ukuran lain dari ESG, seperti skor kontroversi ESG atau ESGC, ESG Controversies, serta penelitian selanjutnya dapat menggunakan ukuran leverage dan profitabilitas berdasarkan pasar. Implikasi dari penelitian ini, yang pertama, penelitian ini memperkaya literatur terkait kinerja berkelanjutan perusahaan dan kinerja keuangan perusahaan. Yang kedua, sebagai bahan rujukan bagi manajemen. Manajemen perlu memberikan perhatian pada kinerja berkelanjutan perusahaan untuk mempercepat pencapaian kinerja keuangan, dengan tetap memperhatikan kebutuhan modal secara hati-hati karena pengaruh negatif CSP terhadap penyesuaian struktur modal perusahaan. Lalu ketiga, sebagai bahan rujukan bagi investor. Investor perlu mempertimbangkan kinerja dan keuangan perusahaan seperti CSP, tidak hanya kinerja keuangan dalam membuat keputusan investasi. Lalu keempat, sebagai bahan rujukan bagi pemerintah, pemerintah dan otoritas terkait merupakan pihak yang memiliki kekuatan untuk mentransformasi kerangka kinerja berkelanjutan di negara mereka.
sehingga tersedia lingkungan yang mendukung pengaruh CSP terhadap pengaruh positif CSP terhadap CFP. Demikian yang dapat saya sampaikan dari penelitian tesis ini. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.